Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dengan tema, dengan materi meneladani Kristus. Ya, anak-anakku, sebelum kita akan memulai pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini, untuk kami boleh belajar kembali pelajaran agama Kristen di hari ini. Biarlah hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti pelajaran di hari ini. Dan bukan hanya kami mengerti, tetapi kami juga mempraktekannya, melakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati pelajaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi, Bapak sampaikan, Bapak salamkan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar anak-anakku di hari ini? Bapak yakin kita semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini yaitu meneladani Kristus. Sebelumnya kita akan belajar apa sih arti teladan itu. Nah, pengertian teladan, apakah arti teladan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, sikap, dan sebagainya. Dan itu adalah contoh. Nah, jadi kesimpulannya apa sih yang menjadi teladan itu artinya apa? Teladan adalah menjadi contoh atau menjadi model, menjadi patokan di dalam sikap. Nah, kita tahu ya sekarang, kita mungkin bisa menjadi contoh atau bisa mencari teladan orang lain. Tetapi teladan yang sempurna atau teladan yang sejati yang kita ketahui adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teladan sejati dalam hidup orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang akan kita pelajari? Apa yang bisa diteladani dari Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama kita akan pelajari yaitu bahwa Tuhan Yesus peduli dengan orang yang menderita. Anak-anakku, pada zaman itu penyakit kusta adalah merupakan penyakit yang tidak ada obatnya, ya, menular, dan orang sakit kusta dikucilkan, diusir dari keluarga dan masyarakat. Karena apa? Karena kalau orang terkena penyakit kusta ini adalah seperti penyakit kena kutuk dari Tuhan. Keadaannya sangat menderita, baik lahir dan batin. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tidak membenci mereka, tidak membenci orang-orang kusta. Bahkan ada sebuah kisah bagaimana 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengusir mereka, tetapi Tuhan Yesus malah mengatakan, pergilah dan menjamah mereka, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan mereka sembuh, dan mereka bisa kembali kepada masyarakat. Nah, sekarang apa yang kita bisa menjadi teladan dari hal ini? Nah, pada masa sekarang kita tahu ada beberapa penyakit yang membuat penderitaannya sangat menderita. Ya, contohnya AIDS, lepra, TBC, dan sekarang yang paling kita takuti, COVID-19. Bahkan ada varian baru. Nah, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tetap peduli dengan orang-orang yang memiliki penyakit seperti itu. Yesus peduli terhadap orang-orang yang menderita. Maka, sebagai pengikut Kristus, kita pun juga harus peduli terhadap mereka. Kita nggak perlu menjauhi mereka. Kita juga tidak perlu berusaha untuk menolak mereka, tidak. Tetapi justru kita harus menunjukkan peduli kita. Bukan hanya simpati, tetapi kita juga bisa merasakan empati. Kebersamaan, kita juga ikut merasakan dan juga memberikan bantuan, memberikan pertolongan buat setiap orang-orang yang menderita. Nah, itu yang pertama, peduli dengan orang yang menderita. Teladan yang berikutnya adalah Yesus membenci
ketidakadilan. Pada tradisi Yahudi, pada zaman dulu membawa persembahan berupa binatang saat beribadah itu memang penting dan diwajibkan kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, tetapi pada saat itu orang-orang khususnya orang-orang Farisi, mereka menggunakannya, orang-orang menggunakannya, Bait Allah digunakannya untuk berdagang dengan jualan binatang-binatang yang untuk dipersembahkan. Ya. Sehingga mereka menarik keuntungan yang banyak. Bahkan mereka tidak segan-segan meminta bayaran yang tinggi, bayaran yang besar. Karena kebutuhan, karena mereka sangat butuh orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan lewat persembahan binatang. Jadi mereka tidak mau membeli. Tetapi ini yang Tuhan tidak mau. Bahkan dikatakan Tuhan membencinya. Tuhan marah. Karena Bait Allah dijadikan tempat jual beli. Dan Tuhan Yesus membersihkan. Nah, dari hal ini keteladanan apa yang kita bisa ambil? Yaitu bahwa Tuhan Yesus membenci ketidakadilan. Demikian pula kita. Kita di saat kita beribadah, kita seharusnya tidak boleh mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Apa sih tujuan kita beribadah? Tujuan kita beribadah adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini, saat ini kita beribadah tidak perlu membawa kambing, binatang, atau ternak dan sebagainya untuk dijadikan persembahan. Tuhan hanya mau hidup kita, kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi, yaitu kita memiliki kekudusan dan kesucian dalam kehidupan. Nah, ini adalah teladan yang kedua, yaitu Yesus membenci ketidakadilan. Berikutnya, apa sih yang kita bisa jadikan teladan dari Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah Yesus membenci kemunafikan. Kata kemunafikan ini berasal dari kata munafik atau hipokrit, atau seorang aktor yang sedang memainkan peran. Ya, orang yang munafik ini orang yang suka berpura-pura, penuh kepalsuan. Nah, di Alkitab banyak sekali orang-orang yang munafik, khususnya adalah orang-orang Farisi Saduki. Nah, dikatakan dalam Matius 7 ayat 5, dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu dari matamu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya apa? Orang-orang itu mempunyai kesalahan besar, tetapi dia tidak melihat bahwa itu kesalahannya sendiri. Justru kesalahan orang yang lain, yang kecil, tetapi dia bisa melihatnya. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan membenci kemunafikan ini. Nah, saudaraku, anak-anakku, semuanya, kita akan belajar dari hal ini. Tuhan tidak mau kita munafik. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan pelanggaran, ayo, segera kita minta maaf di hadapan Tuhan. Kalaupun seandainya kita memiliki kesalahan dengan teman kita, kita datang kepada teman kita, kita tidak ada salahnya kita minta maaf. Ya. Kita minta ampun kepada dia. Bangun hubungan yang baik kembali. Nah, ini yang teladan yang Tuhan Yesus yang mau dalam kehidupan kita. Tidak munafik. Tuhan membenci kemunafikan. Yang berikutnya, yaitu teladan yang berikutnya adalah Yesus taat pada kehendak Bapa. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, anak-anakku, ketaatan Tuhan Yesus ini sangat sempurna. Ketaatan Tuhan Yesus ini sangat sempurna. Artinya apa? Bahwa di saat Tuhan Yesus sedang di dalam penderitaan, sebenarnya bisa saja dia keluar. Sebenarnya bisa saja dia nggak mau. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Taat sampai mati. Nah, ini yang harus kita teladani. Nah, Tuhan Yesus kalau dalam bahasa kerennya itu adalah konsisten. Memiliki sikap dan pendirian yang teguh dan tetap. Atau tidak mudah berubah. Nah, Tuhan Yesus kasihnya kepada semua orang, tidak memandang bulu, tidak pilih kasih. Ya,
Tuhan Yesus tegas terhadap sikap yang tidak benar atau salah. Dia tegas, tidak kompromi. Bagaimana dengan kita semuanya? Nah, ya kan? Tuhan Yesus tegas di dalam melakukan apapun. Kalau ya, bilang ya. Kalau tidak, tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita pribadi yang konsisten dan tegas? Kalau Yesus saja yang menjadi teladan kita adalah Yesus yang konsisten dan tegas. Mari kita meneladani juga. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tahu itu adalah kesalahan, kalau itu dosa, kita harus konsisten, kita harus tegas. Bilang tidak terhadap dosa. Nah, anak-anak, ini keteladanan Tuhan Yesus yang harus kita contoh. Dan berikutnya, apa yang membuat Yesus bersikap konsisten dan tegas ini? Nah, Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Bapa. Dia mengenal sifat Bapa di surga yang penuh kasih, adil, suci. Nah, tidak kompromi dengan dosa. Nah, jadi anak-anakku, kalau kita memiliki sikap yang seperti Tuhan Yesus yang memiliki sikap konsisten dan tegas, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat apa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Lewat berdoa, lewat memuji Tuhan, lewat membaca Alkitab, lewat kita beribadah, ya, baik beribadah di gereja maupun sekarang ini juga ada ibadah online. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki keteladanan sikap seperti Tuhan Yesus, yaitu konsisten dan tegas. Haleluya. Nah, anak-anakku, itu materi meneladani Kristus pada hari ini. Dan di akhir ini Pak Agus mau memberikan soal dari penjelasan tadi. Tolong dijawab, dikerjakan nanti. Nah, yang pertama adalah jelaskan pengertian teladan. Nah, tadi kan sudah tahu. Dan yang kedua, sebutkan keteladanan Yesus. Nah, kerjakan dengan baik. Pak Agus yakin kalian bisa mengerjakannya. Pak Agus yakin materi ini bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di akhir pelajaran ini kita akan kembali berdoa, kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran di hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami bisa meneladani Engkau. Teladan-teladan hidup yang telah Engkau berikan, biarlah itu juga kami praktekkan. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi contoh dimanapun kami berada. Baik itu di sekolah, baik itu kami ada di rumah, baik itu kami dimanapun kami berada, kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pelajaran di hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.